Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di channel kita Sahabat Muralib. Seperti biasa kita menghadirkan cerita-cerita mistis. Yaitu kali ini kita penasaran dengan cerita mistis yang ada di Gunung Salak, yaitu tepatnya ritual pesugihan pernikahan antara bangsa jin dengan bangsa manusia. Yang konon katanya di situ udah jadi rahasia umum lagi lah, banyak yang tahu. Kita akan coba penarikan di salah satu gaib untuk kita, seperti biasa kita mediatorin dan kita cari tahu tentang fakta-fakta dan mitos-mitosnya, apakah benar di sana itu terjadi ritual seperti itu. Kali ini seperti biasa juga saya ditemani Ya, dengan saya Manarul Hidayat. Tapi tahu cerita ini seputar Gunung Salak tentang khususnya pernikahan. Maksudnya kan kalau cerita mistisnya kan emang banyak di Gunung Salak kan. Cuman ini apa pesugihan pernikahan antara manusia? Tahu sih, cuma tahu sedikit doang. Katanya kalau pernikahan dengan jin itu kan penghulunya juga butuh wadah gitu. Nah, saya mau tahu tuh setelah si gaib itu dimasukin ke jasad itu seperti apa gitu. Penghulunya siapa? Nggak tahu, makanya bingung saya juga penghulunya siapa. Oh, makanya kita coba cari tahu. Oke teman-teman, penasaran? Langsung saja kita simak video berikut. Oke teman-teman, kali ini kita coba melakukan penarikan salah satu penunggu sosok gaib yang berkaitan dengan ritual pesugihan tersebut. Dan semoga aja kita mendapatkan informasi yang bisa kita gali dan nantinya kita bisa ceritakan menurut penuturan gaib. Ini yang salah. Nggak tahu banyak. Oke. Itu gaib yang ada dalam tubuh manusia bisa bicara? Ampes. Kalau boleh tahu namanya siapa, Ki? Jalapati. Jalapati. Baik Jalapati, kita mau cari informasi seputar cerita mistis yang ada di Gunung Salak. Aki bisa ceritain Ki? Yaitu yang pertama kita tertarik dengan cerita ritual yang konon katanya di situ ada pesugihan pernikahan gaib itu antara bangsa manusia dengan bangsa jin Ki. Itu benar adanya atau seperti apa cerita yang sesungguhnya? Dan satu lagi, Jalapati benar sosok penunggu yang ada di salah satu Gunung Salak. Nah, posisi Anda di sana sebagai apa? Sebelum cerita lebih lanjut, saya mau tahu dulu tentang Jalapati ini sebagai posisi di Gunung Salak itu seperti apa? Apakah Anda hanya sekedar penunggu atau salah satu petinggi yang ada di sana? Atau seperti apa? Saya sudah sah.
Salah satu petinggi yang ada di Gunung Salak. Oke. Baik. Aki tahu tentang yang masalah apa? Pesugihan pernikahan manusia dengan jin itu. Karena kita penasaran dengan cerita tersebut. Karena kan sudah ramai gitu diperbincangkan Ki, di bahwasannya di Gunung Salak itu ada ritual semacam seperti itu, yaitu pernikahan antara bangsa manusia dengan bangsa jin. Kita mau tahu dari sisi gaibnya itu benar nggak gitu cerita tersebut, supaya kita bisa memberikan informasi dan kita sebagai pengetahuan kita nantinya. Untuk pembelajaran buat kita. Pelajaran apa yang kalian tangkap? Ya, setahu kita kan manusia dengan jin kan alamnya berbeda. Tetapi dengan cerita yang berkembang itu bahwasanya ada cerita tersebut manusia menikahi dengan jin ataupun sebaliknya gitu. Makanya kita mau tahu dari sisi gaib itu ceritanya seperti apa. Sementara kalau di bangsa kita, apalagi sebagai umat muslim itu meyakini kalau tidak bisa gitu. Karena berbeda alam. Nah, ya makanya itu kan menurut kita di sini. Kalau menurut Aki seperti apa gitu? Supaya kita tahu dan menjadi pengetahuan kita. Kalian manusia untuk apa? Mencari pesugihan itu. Kami tidak mencari, kami hanya ingin mencari tahu benar ada atau tidak, dan kalau ada itu seperti apa. Kalau ada, kalian mau apa? Kami hanya ingin tahu aja. Kalau tidak ada, kalian mau apa? Seandainya ada, kita ingin coba meluruskan bangsa manusia bahwasannya di dalam ajaran khususnya umat muslim itu tidak dibolehkan seperti itu gitu. Silakan luruskan hal-hal yang baik menurut kalian itu. Tapi kita butuh konfirmasi dari termasuk dari Aki gitu. Kan Aki salah satu penunggu yang ada di Gunung Salak, apalagi Aki bilang salah satu petinggi. Maksud saya bisa ceritakan sedikit banyaknya itu benar atau tidaknya gitu ada sebangsa manusia yang datang ke sana melakukan ritual tersebut. Dan ketika ke sana apa yang didapat gitu dari bangsa manusia. Itu semua urusan bangsa setan dan jin yang menginginkan manusia seperti kalian tersesat. Dan kami para petapa di Gunung Salak punya urusan hal-hal yang kecil seperti itu. Berarti Aki salah satu petapa yang ada di Gunung Salak itu. Tapi dengan Aki tadi bilang itu urusan salah satu setan dengan jin ya. Berarti benar adanya Ki? Iya. Jadi benar adanya ya kalau di sana ada ritual seperti itu. Kalau boleh tahu Ki, apa yang didapatkan manusia itu Ki ketika dia melakukan ritual tersebut gitu? Biar kita bisa ambil pelajarannya gitu. Kalau manusianya menginginkan apa? Dari mulai harta, wanita, kedudukan, martabat. Tapi itu semua membuat manusia seperti kalian tidak tenang.
Tidak tenang. Oh, berarti ketika datang ke situ dengan niatnya tersebut, tapi memang hajatnya terpenuhi Ki. Ketika datang ke sana melakukan ritual tersebut, pernikahan dengan gaib, ketika meminta kekayaan, apa benar adanya ketika sebangsa Aki ini bisa memberikan kekayaan kepada manusia yang telah melakukan ritual tersebut? Bukan urusan saya. Tapi Aki tahu? Saya tidak tahu. Aki nggak tahu. Tapi untuk tata cara pelaksanaan ketika ritual di sana, Aki tahu Ki? Tidak tahu. Tidak tahu juga. Yang Aki tahu tentang pernikahan yang ada di Gunung Salak antar bangsa manusia itu seperti apa Ki? Tidak tahu. Anda tidak tahu secara rincinya, cuman yang jelas memang ada ritual tersebut di sana ya Ki ya. Dan melibatkan ada yang melibatkan manusianya juga Ki. Maksudnya ada pengantarnya itu. Seperti dukun atau siapa gitu. Manusia yang sesat. Tapi untuk melakukan hal itu apa setiap hari atau udah hari-hari tertentu Ki? Saya tidak tahu. Oh, Ki nggak tahu juga. Atau enggak gini Ki, kan kita mau cari tahu perihal tentang pernikahan gaib. Kita bisa Aki hadirkan salah satu gaib yang berhubungan dengan ritual tersebut Ki, supaya kita bisa mengulik lebih dalam lagi. Kita hargai Aki, terima kasih sudah memberikan informasi. Nggak usah diumpet-umpetin Ki, ngomong aja. Bukan urusan saya. Di sini kan tujuannya itu kan untuk menguak. Karena pada dasarnya di kehidupan manusia itu banyak beredar hal seperti itu. Jadi kan sosok gunung yang tadinya sebagai tempat wisata itu akan berubah fungsinya. Sebagai petinggi di situ, nggak mungkin ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan gaib, Aki tidak mengetahui, karena pada dasarnya juga, biar gimana pun juga, sesuatu itu pasti perlu izin dari petinggi. Benar nggak? Tidak semuanya. Mereka yang tersesat izin kepada para petinggi dan petaka. Ya masalahnya kan sebangsa yang dikawinkan kan dari sebangsa Aki itu dari penemu Gunung Salak juga. Itu permainan manusia Karena manusia dengan siapa? dengan penuh jin-jin yang ada di bawah. Tepatnya lokasi biasa untuk melakukan ritual pernikahan itu di mana itu? Berada di gubuk di tengah Gunung Salak di dekat Pancuran 7. Pancuran Di dekat Pancuran 7. Sosok wanitanya itu dari penembus itu atau dari luar daerah situ? Dari situ. Tetap dari penunggu gunung juga? Iya. Itu membutuhkan wadah seorang manusia? Itu yang saya tidak tahu. Tidak tahu. Kalau penghulunya? Manusia yang sesat. Manusia. Ketika sudah dinikahkan itu Ki, makhluk seperti Aki itu yang dinikahkan dengan manusia itu ikut dengan manusianya atau tetap di situ? Tetap di situ. Tetap di situ. Aki muslim bukan? Bukan. Tapi seorang petapa. Tapi Aki menyetujui nggak Ki kalau ada ritual seperti itu? Bukan urusan saya yang menyetujui atau tidak. Bukan urusan Aki juga. Makanya Aki membiarkan juga. Dan
manusia yang sesat. Sebenarnya sejak kapan adanya pernikahan ritual seperti itu? Sekitar ratusan tahun. Ratusan tahun yang lalu itu sudah ada. Ya, Berarti penghulunya juga nggak jauh dari sekitar Gunung Salak ya. Tapi karena banyak yang menyebutkan juga di media bangsa manusia itu bahwa yang menikahkan itu adalah jin, bukan berasal dari Gunung Salak. Apa benar? tidak. Tidak. Semua berasal dari Gunung Salak. Tapi Aki pernah menghadiri pernikahan itu? Tidak. Tidak. Hanya melihat dari jauh. Sesekali. Sekali. Ada nggak yang sering melihat dari sebangsa Aki di situ? Ya, apa? Ritual pernikahan itu. Menunjukkan tujuh. Iya, menunggu panjang video. Bisa Aki panggilkan nggak untuk masuk ke manusia ini? Iya, susah. Baik teman-teman, sosok Gaipeng ini itu dia tadi kita cari informasi itu mempunyai julukan atau nama itu sering disebutnya Jalapati. Cuman untuk dia membenarkan kalau ada ritual pesugihan pernikahan antar gaib dengan bangsa manusia di Gunung Salak itu memang ada. Cuman dia nggak tahu secara rinci ceritanya seperti apa karena atas pengakuannya dia tidak terlibat dalam ritual tersebut dan hanya sebatas tahu gitu. Dan kali ini kita coba minta beliau untuk menghadirkan langsung gaib yang berhubungan dengan ritual tersebut. Ini sudah berganti. Siapa nih yang di dalam tubuh manusia? Apa masih bicara? Bisa kita ngobrol-ngobrol? Kalau boleh tahu ini Aki atau Nyai? Kita mau cari tahu tentang informasi perihal cerita mistis yang ada di Gunung Salak. Bisa Anda memperkenalkan nama Anda? Supaya kita lebih enak ngobrolnya. Ya, kita tadi mau cari informasi perihal cerita yang ada di Gunung Salak.
Bisa Anda perkenalkan Anda dulu namanya? Atau Anda memiliki julukan yang bisa disebut? Atau kita memanggilnya itu apa? Aki atau lain. Namanya siapa Ki? Jarak. Jarak. Jarak atau jarak? Jarak. Jarak. Ki Jarak. Jarak perwujudan Anda seperti apa? Kalau di gaib? Binatang kah? Manusia kah? Apa? Kamu nggak usah tahu. Nggak usah tahu. Oke lah kalau nggak usah tahu. Jarak, kita mau tanya-tanya. Barusan kita memanggil itu salah satu penunggu gaib juga yang ada di Gunung Salak yang mengaku Ki Jarot. Apakah Anda sebelumnya mengenal Ki Jalapati. Ki Jala? Jalapati ya? Iya. Anda mengenal Jalapati? Sakti dia. Sakti dia Ki. Ya, kalau tadi penuturannya dia salah satu petapa yang ada di Gunung Salak. Berarti Anda hanya sebatas mengenalnya ya, nggak ada hubungannya sama dia ya? Baik Ki, kita mau tanya perihal Gunung Salak, ada cerita mengenai pernikahan antara bangsa manusia dengan bangsa jin yang terjadi di Gunung Salak. Benar atau enggak itu cerita itu Ki? Enggak. Kita cuma Kita nyari informasi aja. kita hanya mencari informasi gitu, benar atau enggaknya gitu. Cuman siapa tahu di antara teman-teman saya ada yang mau, makanya mau cari tahu dulu gitu. Proses-prosesnya seperti apa? Tapi benar cerita tersebut Ki. Oke, berarti benar ya. Kira-kira ritualnya seperti apa tuh Ki? Ya, sebelum datang ke sana, kita mau cari informasi dulu gitu. Mumpung Aki ada di sini, kita mau gali perihal cerita tersebut. Itu apa sih Ki sesungguhnya pernikahan atau pesugihan? Menikah dengan bangsa jin. Hah? Manusia dengan bangsa jin. Dan tujuannya itu untuk apa gitu? Itu manusia maunya apa? Sakit. Kekayaan. Atau jabatan. Tergantung dari manusianya, kesaktian, kekayaan atau jabatan. Jadi kalau gitu Oke. jin yang dinikahkan itu juga ada tingkatannya dong. Misalkan kesaktian, jin wanitanya seperti ini. Tapi ritualnya seperti apa Ki? Tahap-tahap untuk melakukan ritual tersebut. Dari bangsa manusia itu sebelum melakukan ritual, yang pasti kan datang ke Gunung Salaknya langsung. Itu dia membawa semacam sajen kah atau apa? Aturannya dari manusia maunya Kalau untuk kekayaan biasanya apa? Untuk kekayaan biasanya apa? Untuk kesaktian biasanya apa? semuanya satu ritual
Semuanya satu ritual seperti pernikahan manusia. Kan kalau manusia di bangsa manusia, di kami, misalnya manusia dengan manusia itu kita membawa seserahan Ki. Kita bawa makanan, bawa baju. Ada wali, ada saksi. Ada wali, ada saksi, ada penghulu, ada apa namanya kali ini? Mahar ya. Dan dilakukannya akad. Apakah sama? Itu manusianya yang minta. Kami sebangsa kami hanya menitipkan bangsa kami. Dalam artian hanya menitipkan seperti apa? Permintaan manusianya apa? Kami titipkan bangsa kami manusia itu. Urusan ritual, urusan manusia. Urusan ritual, urusan manusia. Oh, yang itu ya, maksudnya ada ketika mau yang ritual di situ ada yang mengantarkan dari sosok bangsa manusia juga ya, untuk bisa melakukan ritual tersebut. Tapi Ki, ketika sudah melakukan ritual tersebut, misalnya dengan tujuan yaitu pernikahan tersebut antara manusia dengan bangsa gaib ini tujuannya untuk mendatangkan kekayaan. Setelah dilakukan pernikahan itu, apakah sebangsa Aki memiliki kekuatan atau apa gitu untuk menghadirkan kekayaan untuk manusia itu? Bangsa kami yang bekerja. Semuanya bangsa Anda yang bekerja untuk manusia tersebut. Seperti apa bekerjanya gitu? Mendatangkan manusia-manusia ke tempat dia usaha. Berarti Ataupun yang lain. Gitu. Oke, ketika pernikahan itu apakah memerlukan wadah bangsa manusia untuk menikah bangsa Anda ketika melakukan ritual pernikahan? Jika manusianya menginginkan ritual pernikahan, biasanya sebangsa kami masuk ke jasad manusia. Setelah pernikahan itu keluar lagi atau tetap ikut di dalam tubuh manusia itu? Keluar tadi Keluar. dititipkan, hanya menitipkan gitu. Itu cara kerjanya ya tadi. Misalnya dia punya usaha, sebangsa Anda mendatangkan orang-orang yang melihat usahanya itu, misalnya berjualan sebagai penarik gitu, supaya ramai. Oke. Syaratnya apa harus seorang muslim untuk cowoknya? Itu saya tidak tahu. Tidak tahu. Itu perjanjian manusia dengan manusia. Kalau yang sudah memiliki seorang istri apa bisa tetap juga melakukan pernikahan? Semuanya bisa. Apa ada syarat tertentu? Semuanya bisa. Tetapi Ki, jika sudah melakukan ritual pernikahan gaib seperti itu, jika manusia ingin pemutusan, itu bisa Ki? Yang sebelumnya sudah melakukan ritual pernikahan, cuman setelah itu dia ingin pemutusan untuk pernikahan tersebut. bahasa manusianya cerai lagi. Talak. Ya talak. Bisa nggak Ki? Bisa. Terus ketika sudah cerai gitu apa yang terjadi? Bisanya itu maksudnya dalam artian apakah melakukan ritual lagi tersebut atau seperti apa? Itu perjanjian
Perjanjian. dengan kami sebangsa kami. Oke. Berarti perjanjian itu bisa diputus ketika istilahnya penghulunya dari bangsa manusia itu sendiri yang memutuskan lagi ya. Tapi selama pernikahan ritual tersebut sudah dilakukan, selama misalnya itu ada nggak syarat-syarat yang harus dia penuhi? Misalnya contohnya entah itu setiap malam Jumat atau apa, ketika dia di rumah itu melakukan sesajen untuk persembahan atau apa, itu ada nggak Ki? Atau hanya sekedar setelah ritual pernikahan itu udah sebatas itu? Itu semuanya antara manusia dan manusia sebangsa kami, hanya menjalankan tugasnya. Hanya menjalankan tugasnya. Berarti susah juga ya, berarti kalau dicari taunya ada. Saya pikir kalau ada sesuatu maksudnya khusus untuk malam-malam tersebut, ketika sudah melakukan ritual itu memberikan sesajen entah apa, dan kalau tidak diberikan ada konsekuensi yang bakal ditanggung oleh bangsa manusia. Perjanjian manusia Balik lagi itu hanya perjanjian antara manusia dengan manusianya, atau yang kita sebut itu pengantar dukun ya, dukun atau apa ya kita sebutnya kalau kayak gitu. Penghulu gaib dari sebangsa manusia. Yang aku tahu penghulu dari bangsa manusia itu siapa Ki? Namanya Ki? asap Siapa Ki? Kijang Asep. Kijang Asep. Iya. Kijang Asep berarti. Kijang Asep. Kijang Asep. Selain Kijang Asep, ada lagi atau tidak? Udah gak usah kalau nama mas, nanti takutnya. Apanya Kijang Asep doang Ki? Berarti nggak cuma satu ya Ki ya, ada beberapa. Untuk melakukan ritual itu tersendiri, apakah ada khusus untuk malam-malamnya Ki? Ketika ingin menjalankan pernikahan, ritual gaib itu. Ada itu malam-malam apa Ki? Atau seperti apa gitu? Paling sering dan banyak manusia datang saat bulan purnama. Saat bulan purnama. Selain saat bulan purnama? Selain saat bulan purnama ada lagi nggak Ki? Ada. Malam apa Ki? Malam Jumat Kliwon termasuk nggak Ki? Iya. Oke. Yang paling sering itu kan tadi Ki bilang bulan purnama. Mengapa dilakukannya itu paling sering itu di bulan purnama Ki? Apakah sebangsa Anda ketika bulan purnama itu lagi iya atau enggak memiliki kekuatan yang lagi full-fullnya atau apa gitu sehingga ditetapkan bulan purnama itu yang lebih sering? Biasanya malam itu kami senang saat manusia mengikuti kami. Tapi ketika melakukan ritual pernikahan itu Ki, antara manusia dengan sesosok bangsa gaib atau enggak sebangsa Aki yang ada di sana, itu bangsa yang lain apa maksudnya jin-jin yang lain itu pada ikut kumpul juga Ki, layaknya seperti manusia?
diadakannya pesta atau apa? Hai. Ada. Berarti sama halnya seperti manusia ya, pernikahan pada umumnya. Ki, sampai ada yang punya anak kan, Ki? Banyak. Ketika punya anak itu, dia itu ke bangsa jin juga, Ki? Atau maksudnya setengah manusia, setengah jin gitu ya? Ya itu. Misalkan nih si pelakunya nih punya istri, nah terus si pelaku ini punya anak sama bangsa gaib ini, Ki. Bangsa gaibnya marah nggak, Ki, kalau si pelakunya sama istri manusianya? Atau biasa saja? Semuanya sudah punya ritual. Berarti tidak ada kecemburuan. Semuanya punya ritual sendiri, janji apa maksudnya syarat-syarat tersendiri, janji-janji tersendiri. Berarti tidak ada kecemburuan ya, Ki? Ada lagi yang mau ditanya nggak? Ini terakhir yang mau saya tanyain. Berarti Aki termasuk salah satu gaib yang ada di sana yang ikut campur dalam ritual tersebut, Ki? Iya. Oh, oke. Siapa tadi namanya? Di jarak. Yang di jarak, di Jalapati ya? Oke, itu aja yang kita mau tanyain. Berarti memang benar adanya ya pernikahan ritual pesugihan pernikahan bangsa manusia dengan gaib itu di Gunung Salak ya, Ki ya? Oke, terima kasih, Ki, atas informasinya. Udah cukup ya? Pot, ada yang mau tanya? Cukup? Ki bisa keluar sendiri, Ki. Oke teman-teman, barusan saja kita sudah selesai memediumisasi sekaligus mencari informasi salah satu penunggu gaib yang ada di Gunung Salak, yaitu perihal pernikahan bangsa manusia dengan bangsa jin. Yang pertama itu kita masuk itu dia yang mengaku Ki Jalapati, dia hanya mengetahui tapi dia tidak terlibat dalam ritual tersebut sehingga tidak banyak informasi yang bisa dia berikan. Cuman tadi beliau Jalapati ini memanggil salah satu gaib yang langsung ada dalam ritual tersebut, yaitu barusan Ki Jarak ya? Ki Jarak. Dan berdasarkan penuturannya memang betul adanya pernikahan antara manusia dengan bangsa jin, itu memang betul adanya di sana di Gunung Salak. Dan ada malam-malam khusus, terutama berdasarkan penuturan tersebut tadi dia bilang itu saat bulan purnama. Dan yang sosok dinikahkan dengan bangsa manusia itu yaitu sosok penunggu yang ada di Gunung Salak itu sendiri gitu, nggak yang lain-lain. Dan pada dasarnya semua manusia itu bisa melakukan ritual di sana, cuman ya balik lagi, pasti kan konsekuensinya itu Pasti ada konsekuensinya, entah apa. tujuannya hanya menyesatkan gitu. Ada lagi nggak sih? Apa lagi yang bisa diambil pelajaran dari proses mediumisasi tadi? Udah sih, udah cukup lumayan puas lah. Kirain saya kan cuma hanya sekedar butuh wadah doang, ternyata kan dapat banyak informasi lah tentang pernikahan itu. Oke, teman-teman, kita sudahi video kita. Terus dukung channel kita, berikan komen, like, subscribe, dan apabila ada rekomendasi mengenai seputar cerita mistis bisa dituliskan di komentar. Itu saja video dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.